sebelum memulai kegiatan ini, kegiatan inseminasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menambah keberkahan acara kita. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, ada kata sambutan oleh Kepsek Negeri Rusdi 12 Sabah kepada Ibu Ramisa SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Serta selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar beserta sahabat dan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam terang benderang ke alam kegelapan ke terang benderang seperti sekarang ini. Ibu bapak yang saya hormati, tujuan kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif dari rekan kita Syarifah Mauliza selaku CGP Angkatan 11 Kota Sabang yang berasal dari sekolah kita yaitu SD Negeri 12 Kota Sabang. Dengan adanya kegiatan ini, besar harapan saya untuk menghasilkan forum penggerak yang tumbuh berperan dalam menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Bisa juga kita menjadikan ini sebagai inisiatif perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan karakter siswa di sekolah. Jadi, marilah sama-sama kita simak kegiatan kita hari ini. Dan saya juga berharap selain dari Ibu Syarifah, semoga ke depan ada lagi guru-guru kita yang bisa mengikuti CGP Angkatan 12, 13 atau selanjutnya. Jadi hanya itu aja yang dapat saya berikan kata-kata sebentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Kota Sabang. Selanjutnya sampai waktu kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian desiminasi berjudul Budaya Positif oleh Ibu Syarifah Mauliza SPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 12 Kota Sabang. Dengan dialihkannya kegiatan ini kepada narasumber, maka saya sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf atas segala kata yang silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita masih berkumpul di ruang kantor ruang guru di SD Negeri 12 Kota Sabang. Tak lupa pula selanjutnya selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan pada kemuliaan besar Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SD Negeri 12 Kota Sabang. Selanjutnya penghormatan saya juga kepada rekan-rekan guru SD Negeri 12 Kota Sabang dan juga staf, karyawan dan karyawati semua yang saya hormati. Adapun maksud saya berdiri di depan rekan-rekan guru semua hari ini, yaitu ini merupakan pemenuhan tugas TKP saya di modul 1.4, yaitu desiminasi budaya positif. Kemudian di samping daripada itu saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya. Juga besar sekali terima kasih saya kepada rekan-rekan guru yang telah kompak hari ini datang semua. Juga ada juga salah satu guru kita rela meninggalkan temannya ya demi rekannya ya. Udara terima kasih juga ya. Ada temannya Udara hari ini dari Banda Aceh, tapi demi mendukung kegiatan saya beliau rela meninggalkan temannya yang lama sudah di Jepang. Ya, terima kasih juga kepada dewan-dewan guru yang berkenan. Mungkin ada kegiatan yang mau dilakukan, tapi 1 jam ini membersamai saya dalam mendukung kegiatan aksi nyata saya. Bapak Ibu, sebelum saya sampai ke materi, saya ada beberapa pertanyaan, boleh kita simak bersama. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, ini kita lihat. Ini enggak apa-apa, nih otodidak aja ya apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Kemudian, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa menurut Bapak Ibu? Ya. Ini kan menurut Bapak Ibu. Jawab aja apa yang ada. Ini berarti nanti sejauh mana saya menyampaikan, berarti nanti tergantung dalam pertanyaan ini. Ya, nanti kita bisa mengambil kesimpulan sama-sama. Ini bukan ajang mentransfer ilmu ya Bapak Ibu, ini ajang diskusi kita. Jadi apabila nanti ada pertanyaan, jadi kita diskusi bersama. Saya rasa kalau sebagai narasumber rasanya saya masih sangat dini ya Bapak Ibu. Ya, hari ini saya sebagai adik ibu melakukan tes mental, anggap saja seperti itu. Ya, jadi ada pertanyaan selanjutnya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah itu betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, next selanjutnya. Oke, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Ya, budaya positif itu tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, penguatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin sekarang bukan keyakinan sekolah ya Bapak Ibu, namanya ada kesepakatan kelas, itu sama saja ya. Kemudian dan penerapan segitiga
kita nanti ini akan membahas ini dalam kegiatan kita hari ini. Next, Bu Mita. Kemudian konsep inti dalam budaya positif ini harus mencakup 6 aspek ini Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian kebutuhan manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari judulnya kira-kira Bapak Ibu ini yang tertarik bagian mana sih? Nah, dari ada 6 aspek yang akan kita bahas. Kira-kira mana yang bikin Ibu tertarik? Oke, ini kan terserah Bapak Ibu, nanti bisa kita ambil kesimpulan di akhir ya. Next, Bu Mita. Kemudian apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu seperti kita katakan ya, yang kita dengar budaya itu kebiasaan ya. Budaya positif itu sendiri yaitu perwujudan dan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next, Bu Mita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini berprinsip pada profil pelajar Pancasila ya. Apa nilai-nilai universalnya? Misalnya kayak kedisiplinan, bergotong royong, kesopanan, keselamatan, kebersihan. Nah, semua yang aspek itu karena kita ini dari kurikulum merdeka, jadi semua sifat-sifat nilai universal itu harus berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebelum saya masuk ke topik pembahasan yang ke-6 tadi, coba sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Cobalah buka. Ini ada kegiatan kita, genggam tangan kita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, sesuatu yang berharga Bapak Ibu nggak jauh kalau dari kita ini money, ya kan? Uang. Ada juga emas. Anggap saja Bapak Ibu sekarang sedang menggenggam satu cincin yang beratnya 4 mayang. Anggap aja seperti itu. Atau mungkin satu cek uang yang jumlahnya 50 juta. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Sesuatu yang berharga itu harus kita pertahankan. Ya. Nah, kemudian tugas si B, rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Coba Ibu genggam. Dah, Bapak Ibu ada emas di dalam tangan sejumlah 4 mayang. 4 mayang kalau kita kali-kali sekarang 4 juta berapa Bapak Ibu? Nah, sekarang kawan Anda minta untuk membuka tangan Anda. Apakah Bapak Ibu rela? Tidak. Sudah. Jadi yang inilah yang termasuk dalam posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi berhubungan disiplin tadi, siapa yang mengontrol? Kawan kita sebagai peraturan atau kita sendiri? Nah, jadi berhubungan dengan disiplin ini kita sendiri yang mengendalikan diri kita, bukan peraturan. Ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Oke, next Bu Mita. Kemudian, nah ini yang selama ini kita asumsi Bapak Ibu, pergeseran pada paradigma teori kontrol. Selama ini ilusi guru mengontrol murid. Kita sekarang berpikir bahwa kita ini sedang mengontrol murid. Padahal tidak Bapak Ibu. Kembali tadi ke genggam tangan tadi. Jadi murid itu mengontrol dia sendiri. Contohnya ketika dia tidak membuat PR, apakah kita yang kontrol? Enggak juga ibunya. Tetapi siapa? Muridnya sendiri Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini gimana nih? Betul apa enggak? Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau yang positif pasti bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini betul nggak? Ini kita posisikan diri kita sendiri. Betul nggak? Bahwa sekarang kita menerima kritik dari kawan. Ini saya ada contohnya. Seripah nanti ini ada yang kurang. Kayak mana kira-kira kita bayangkan Anda di posisi saya? Ada yang kurang nih tadi waktu ngomong ini. Kayak mana hal kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter? Betul. Ya. Kemudian ada
berasal rangsangan dari luar. Sedangkan teori kontrol ini berasal dari kita sendiri. Nah, kita lihat sekarang realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus responnya, ingat ya, stimulus ini berasal dari rangsangan luar. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian sedangkan teori kontrolnya mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, berbalik dengan batin kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dari rangsangan luar. Sedangkan dari teori kontrol katanya semua perilaku memiliki tujuan. Yang salah pun itu ada tujuan Bapak Ibu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang kita sesuai dengan paparan kanan tadi Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya. Ini kan kita nggak bisa kontrol orang lain. Termasuk anak kita sendiri. Kita cuma bisa kasih arahan. Tetapi yang mindsetnya diri sendiri, anak itu sendiri. Kita kasih penguatan. Tapi kemauan dari disiplin tadi berasal dari internalnya anaknya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrolnya mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Ini kalau stimulus responnya. Sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, sebetulnya ya yang lahir pada kita ini berarti teori kontrol, karena kita ini ada di komunitas sosial, sehingga stimulus responnya juga tetap kita pertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Next. Kemudian ini budaya positif kita yang pertama, yaitu tentang disiplin positif ya. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa solokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini berkaitan dengan disiplin positif. Next. Kemudian disiplin positif ini ada beberapa aspek. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian aspek yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal yang tadi kita bilang ya, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kemudian bukan akibat paksaan. Jadi ini bukan karena dorongan paksaan ataupun pujian, sekalipun hukuman, Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini kan tadi kita ada pertanyaan ya, yang di awal tadi coba kita lihat. Ini besar loh pengaruh dari penghargaan ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika kita hargai seseorang, jangan kita bilang dengan uang, tetapi kita hargai dengan pujian. Oh, kamu bagus loh hari ini. Jadi anak-anak lain ketika ada tugas, gila yang buat, dia kan dihargai sama guru. Sebetulnya bahasa-bahasa yang akan kita jumpai pada lingkungan anak-anak. Jadi apa juga yang kita hargai Bapak Ibu? Prosesnya, ya, bukan hasilnya. Prosesnya yang kita puji, yang kita semangatin, sehingga anak-anak lain ketika berbuat juga tidak akan adanya kesenjangan hubungan di antara teman-temannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Kemudian juga penghargaan mengurangi kualitas. Ketika contohnya kita bilang antara wartawan A dengan wartawan B, karena wartawan A kita bilang mungkin ada sesuatunya, jadi dihargai karena mungkin ada keluarganya gitu dah. Sehingga ya kualitas dari berita wartawan ini, karena dia mungkin dapat sesuatu, sudah mengurangi kualitas.
Bapak Ibu ada di satu kasus ya, yang maksudnya penghargaan yang menghukum. Contohnya kita bilang waktu anak perantingan, makanya kenapa di kurikulum Merdeka sekarang kita tidak ada lagi perantingan. Tapi masih ada ya Bapak Ibu ya, orang tua dari murid kita masih minta ingin lihat buku nilai kita. Nah dari situlah yang karena kita mungkin di Sabang terbiasa dengan dana prestasi, dari situ bukan kita bilang ini tidak bagus, ya. Bagusnya ketika maksudnya dapat penghargaan ini hanya siswa yang berprestasi aja, maksudnya yang langsung ke dinas pendidikannya tanpa kita umumkan. Ini yang termasuk tadi penghargaan yang menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi kalau misalkan dari penghargaan ini, jadi anak-anak itu motivasinya itu berasal dari luar. Berarti kalau kita dengan guru dengan murid, berarti motivasinya dari kita guru. Ya Bapak Ibu. Next. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu termasuk juga ke dalam budaya positif. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita perhatikan ya Bapak Ibu, ini mungkin ada di antara kita ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu saya mau bertanya dulu. Kira-kira antara 1, 2, dan 3 mana yang masih ada dalam kehidupan kita? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3? Terus terang Bapak Ibu ya, kalau saya masih ada di posisi nomor 1. Nomor 1 data ada di kita Bapak Ibu. Jangan kita munafik ini Bapak Ibu ya. Ini dari kita untuk kita sama-sama diskusi. Data-data ini nomor 1, nomor 2 masih ada di kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Next. Karena ini merupakan motivasi eksternal. Ketika kita tidak nyaman dan ada hukuman, contohnya kita ini seperti ke sekolah. Kenapa datang terlambat? Karena mungkin kesenjangan di antara kawan, takut sama kepala sekolah, takut sama pengawas, ya. Ini ada di nomor 1 Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita bilang sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau kita misalkan tidak datang sehari, dipotong mungkin itulah dipotong itu kita ya. Itu merupakan motivasi eksternal. Tapi ini sulit memang. Udah dibuat studi kasus di mana-mana. Yang 1, 2 ini Ibu ya sulit Bu dihilangkan ya. Tapi karena kita mungkin namanya itu manusiawi ya. Itu manusiawi sekali. Nah, next Bu Minta. Kemudian motivasi eksternal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Itu jawab ya 1 tadi pertanyaan kita Bapak Ibu ya. Yang pertanyaan yang pertama kita. Next. Kemudian kita lihat sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya? Nah, Bapak Ibu, hukuman ini merupakan identitas gagal seorang murid. Kenapa? Karena murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya. Kemudian konsekuensi, kalau dalam segi konsekuensi, murid anak belajar tentang taat peraturan. Kalau ada konsekuensi, betul nggak anak itu belajar tentang peraturan? Oke. Kemudian kalau restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Nah, kemudian yang kedua ada mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Contohnya, ada yang datang terlambat, kok jam? Ada yang datang terlambat, bersihkan kamar mandi. Jadi impasnya apa? Anak-anak benci sama kita, sama guru. Itu kalau ke dalam keadaan kita sebagai murid dan guru. Kalau kita antara ibu dan anak seperti itu juga. Kadang-kadang kenapa ada anak yang dekat sama ayah, nggak dekat sama ibu, dekat sama ibu, nggak dekat sama anak, gara-gara mungkin hukuman ini Bapak Ibu ya. Mungkin hukuman itu nggak berupa fisik,
Jadi dalam konsekuensi ini dia ada penguatannya. Habis dikasih konsekuensi kita bilang, tapi dia berpikir ini tadi saya lakuin apa ya sehingga ibu guru saya seperti ini. Tadi saya lakuin apa ya sehingga mama ayah saya seperti ini. Jadi anak itu berpikir, mencoba berpikir positif. Kemudian di restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini kalau kita dengan restitusi. Nah, nanti kita akan bahas di step selanjutnya yang ada restitusinya. Kemudian yang hukuman yang ketiga itu dampak pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kayaknya ada ya di antara murid kita ya. Mungkin enggak dengan kita, mungkin dengan guru, tapi mungkin karena basic keluarga, background keluarga ada single parent ya Bapak Ibu ya. Mungkin dengan kita insya Allah guru-guru SD Negeri 12 ini the best dalam menuntun anak didik. Insya Allah ya Bapak Ibu, semoga ke depan tetap kita pertahankan di anak didik asuh kita. Kemudian di konsekuensinya kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out bahasa Inggrisnya, atau penahanan detention. Ini di konsekuensinya. Kemudian di restitusinya murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai itu dalam hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi sudah diketahui tapi masuk akal. Sedangkan dalam aspek restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi perbaikan. Kemudian hukuman dibuat oleh guru atau hukuman dibuat oleh orang dewasa, kita bilang. Hukuman dibuat oleh kakak kelas. Hukuman itu dibuat oleh mama atau ayahnya bagi seorang anak. Sedangkan di konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Ini kalau dalam keluarga dibuat oleh mama dan ayah. Ini keluarga kita kayak gini nak ya, kalau melanggar nanti ini konsekuensinya. Jadi itu ada konsekuensinya. Kemudian kalau di restitusinya dibuat oleh murid dan anak. Jadi sama-sama ya, sama-sama menyetujui. Nanti apabila anak salah, anak kembali lagi yang apa yang sudah dibuat. Gitu. Kemudian di poin hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan di konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan anak itu di restitusinya. Next, Bu Mita. Kemudian identitas gagal selanjutnya yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan di restitusi merupakan pilihan. Kalau di restitusi ini kalau ada masalah Bu, pilihan. Anak kita tanyakan dia, kalau kamu berbuat ini apa dampaknya bagi kamu? Kalau kamu berbuat yang negatif, bagaimana dampaknya bagi kamu? Kalau kamu berbuat positif, bagaimana dampaknya bagi kamu? Sehingga anak itu yang menyimpulkan sendiri apa yang diperbuat, baik itu negatif atau positif, sehingga dia berpikir sendiri, sehingga dia bisa memecahkan masalah. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Itu kalau hukuman ya, anak untuk jangka panjang. Sedangkan di konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Ini kan kalau hukuman dia kan jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Karena dia mindsetnya anak akan tanam. Ini ibu ini pernah hukum kami kemarin. Dia suruh keliling lapangan nih waktu kami telat pelajaran matematika. Jadi mindset anak itu tertanam Bapak Ibu. Sampai dia sudah lulus Bapak Ibu. Kami pernah di SD ini kemarin kami di ini loh, di waktu kami telat suruh keliling lapangan nih 10 kali kayak gitu. Ya Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek itu untuk konsekuensi. Sedangkan konsekuensi kan misalkan dia nggak lebih ringan daripada hukuman. Sedangkan kalau di restitusi dia anak malah dia menguatkan mentalnya sendiri. Jadi dia udah berbuat salah, udah dia renungi sehingga dia mengulang lagi ke keyakinan kelasnya. Seperti itu. Kemudian hukuman korban mendapat keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Apalagi di restitusi korban mendapat ganti ruginya. Kemudian perilaku anak pasif atau agresif meningkat dalam hukuman Bapak Ibu. Kemudian dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan di restitusi masalahnya hilang, terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau ada hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau itu di konsekuensi. Kalau di restitusi murid belajar
berikutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kan misalkan terjadi di sekolah hukuman ini, misalkan di sekolah kita kalau datang terlambat bagaimana? Ini nggak berlaku, maksudnya waktu dia berjumpa kita ada kesalahan di luar itu, ini tidak akan kita lakukan. Nah, kita lihat di selanjutnya. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan konsekuensi ini bisa kita berlakukan di masyarakat. Misalkan ada anak saling mengejek, walaupun ini kita buat peraturan konsekuensinya di sekolah SD di luar, kita bisa bawa ke masyarakat. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi kan berkenaan dengan peraturan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini kalau restitusi juga bisa kita bawa keluar di luar daripada sekolah kita. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, ya, kata-kata peraturan itu kan harus. Itu yang menyebabkan hukuman, Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensinya kita tanyakan balik sama anak, apa peraturannya? Sayang, kalau tentang kamu itu terlambat, mampukah kamu mendisiplinkan diri kamu? Kata-katanya itu lebih halus, ya. Kemudian ada ucapannya yang kita apresiasi untuk anaknya, baik dia berupa terima kasih, jangan diulang lagi, ada kata-kata positifnya ya Bapak Ibu, ya. Kemudian di restitusi, apa yang kamu yakini? Kalau anak udah berbuat salah, kita tanya ke kesepakatan sekolah yang udah kita pernah buat. Coba kamu baca keyakinan kelas kita yang nomor 2, sesuai nggak dengan perlakuan kamu hari ini? Jadi kalau di restitusi itu kita ulang lagi, ya, keyakinan yang udah kita buat. Oke. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian di hukuman, murid anak membenci peraturan. Betul nggak Bapak Ibu ini dari kasus kita? Iya, anak membenci peraturan, ya. Kemudian murid anak menghormati peraturan. Kalau di konsekuensi dengan kata-kata kita bilang tadi, nak, mampukah kamu menjalankan disiplin ini? Walaupun ada konsekuensinya, ya. Kemudian di restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Anak kayak merasa malu udah berbuat salah. Kalau sudah kita restitusikan, betul nggak Bapak Ibu? Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tapi belum tahu namanya. Karena kan saya ada juga melihat beberapa rekan kita melakukan restitusi ini, maksudnya sangat bagus malah. Ya, saya mungkin yang baru tahu tentang restitusi ini, Ibu Kepala Sekolah, ya. Jadi negatifnya apa Bapak Ibu? Awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu. Pasti kayak gitu kalau kita dalam segi hukuman, ya Bapak Ibu, ya. Kalau lagi segi konsekuensi, netranya bagaimana? Lakukan apa yang saya katakan. Ya, nadanya mungkin agak lebih rendah. Kalau tadi mungkin agak tinggi, sekarang lebih rendah. Kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Misalkan dia tadi terlambat, apakah kamu ini baik untuk kamu? Enggak malu kamu dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, kita ulang lagi peraturan yang dia buat. Kita ulang-ulang lagi sehingga dia malu sendiri dan bisa berubah dengan sendirinya Bapak Ibu. Kemudian negatifnya lagi di hukuman ini, modelnya paksaan. Mau nggak mau harus mau. Kemudian kalau di konsekuensi, stimulus respon yang tadi kita bilang, ya. Walaupun dia dari eksternal, walaupun dia nggak mau patuh gara-gara takut sama guru, akhirnya patuh. Gitu. Kemudian ada teori kontrol, ini restitusinya, teori kontrol yang dari dia sendiri. Kemudian mendorong menyalahkan diri, ini kalau di hukuman Bapak Ibu. Kalau di konsekuensi, mendorong kepatuhan dengan ada konsekuensi karena anak males dikasih konsekuensi, jadi mau tidak mau 50%-nya patuh. Tapi kalau di model paksaan tadi, di hukuman itu lebih ke 90%-nya anak itu tidak mau patuh, ya. Kemudian kalau di restitusi mendorong disiplin positif, ya, sama-sama memecahkan masalah. Sehingga pertanyaan yang kita tanya tadi, anak yang jawab. Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlambat? Telat Bu, tidurnya tadi malam. Jadi misalkan biar kamu nggak telat lagi, kamu harus apa? Pasti anak nanti akan menjawab hal kata yang positif juga, Bapak Ibu. Kemudian konsep diri itu buruk
kalau dari segi hukuman Bapak Ibu. Kalau dari konsekuensi, konsep diri itu baik, sedangkan di restitusi itu konsep diri itu kuat. Ya Bapak Ibu ya, next Bu Minta. Nah, sekarang berdasarkan bagian tadi, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, betul nggak Bapak Ibu? Misalkan kita lihat anak terlambat, itu ada kita rencana, aku datang dari rumahnya aku mau hukum sini, ada nggak? Enggak, jadi tidak terencana. Bersifat satu arah, itu memang dari kita kan Bapak Ibu kalau hukuman. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya itu udah kalau dari hukuman. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Ini kalau di sekolah, tapi kalau di rumah berarti kita ke peraturan rumah. Jadi yang buat itu orang yang lebih dewasa dari anaknya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana nih yang baik Bapak Ibu? Restitusi ya. Oke, terima kasih. Next Bu Mita. Nah, ini boleh Bapak Ibu jawab ya. Ini spontan saja. Konsekuensi atau hukumankah untuk beberapa pernyataan berikut? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan kereta yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran videoka. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, apa beda yang tadi push up 15 kali dengan lari keliling lapangan terlambat 10 menit? Apa bedanya? Kenapa tadi Bapak Ibu jawab itu hukuman sedangkan di bawah konsekuensi? Coba bagaimana itu? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu rasanya tidak sesuai ya, karena tidak memakai masker masa push up-nya 15 kali. Sedangkan yang di bawah itu sesuai dengan pelajaran PJOK ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, sekarang masuk ke kode positif kita yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah Bapak Ibu ya. Next Bu Mita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini boleh kita analisa. Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini kembali ke peraturan atau keyakinan. Kalau misalkan pakai helm, itu peraturan apa keyakinan? Peraturannya siapa yang buat? Ada minta kesepakatan kita nggak waktu buat? Nah, keyakinan kita di situ kalau kita nggak pakai helm apa? Keyakinan kita, iya kepala, berarti berhubungan dengan nilai universal Bapak Ibu ya, keselamatan. Itu bedanya, peraturan berarti dibuat sama polisi. Keyakinan kita itu bukan kita takut sama polisi, tetapi berdasarkan keyakinan kita. Kalau kita nggak pakai helm, berarti itu berhubungan dengan nilai universal kita, yaitu keselamatan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah Bapak Ibu sekarang pasti sudah paham apa itu keyakinan, apa itu peraturan. Peraturan adalah dibuat oleh satu orang atau satu pihak. Sedangkan keyakinan dari diri sendiri. Ya, kita buat bersama dengan misalnya dengan pemikiran positif kita. Kalau aku nggak pakai helm, berarti aku nanti kalau ketabrak pecah kepala. Berarti berhubungan dengan nilai keselamatan. Next Bu Mita. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifatnya universal. Jadi seperti dari kita bilang, nilai universalnya itu berhubungan dengan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini karena kita berbicara tentang keyakinan kelas, jadi kita
tulis ya Pak Ibu ya. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi ketika anak-anak memberikan ide, apabila ada yang dianggap kurang positif itu kita kasih masukan dan jangan kita ejek anaknya. Dan jangan kita maksudnya, oh kamu salah. Nah, jadi kata-katanya jangan ada kata yang negatif, sebaiknya, gitu ya, seperti itu. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi prosedur membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak boleh ada kata jangan dan tidak. Jadi misalkan jangan membuang sampah sembarangan, tetapi kita ganti kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan atau sekolah. Jadi setelah kita kelompokkan tadi, setelah kita pisahkan antara kalimat negatif dan positif, kita kembali curahkan pendapat yang terkumpul Bapak Ibu. Kemudian tahap selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi ini bisa membuat 3 keyakinan atau 7 keyakinan dalam satu mapel ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, prosedur keyakinan kelas ini boleh kita buat per mapel. Jadi kan keyakinan kelas bahasa Inggris itu bagaimana? Kalau bahasa Inggris kan belajar bahasa Inggris harus ada kamus. Belajar agama harus ada ayat Al-Quran. Belajar matematika berarti kalkulator. Itu jadi kan keyakinan kelas itu selain dibuat sama wali kelas itu bisa kita cantumkan sendiri Bapak Ibu menurut mapel yang kita inginkan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi di sini hal yang paling seru Bapak Ibu, saya sudah pernah praktekkan, alhamdulillah ya. Dengan adanya kita ajak anak-anak, walaupun cuma dia centeng tanda tangannya, wallahu a'lam kita nggak tahu, tapi kita ajak approve orang ini, kita hargai dengan cara menandatangani atau cap jempol dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir, keyakinan kelas siap ditempelkan. Jadi kita publiskan ya Bapak Ibu ya, kita tempelkan. Jadi kalau perlu misalkan di dalam satu kelas ada bahasa Inggris, ada agama, tempel aja Bapak Ibu. Itu nggak usah gede-gede kali. Mungkin keyakinan kelas agama ada 4, keyakinan olahraga ada 4, bahasa Inggris ada 4. Jadi kita tempelkan dengan yang menarik Bapak Ibu ya. Kita boleh pakai kertas origami, boleh sekarang kalau yang ketik pakai Canva dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Oke, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kan itu 2 arah Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Next slide. Nah, budaya positif yang selanjutnya Bapak Ibu ini berkenaan dengan kebutuhan manusia Bapak Ibu. Ini yang paling penting sekali ya. Ini sering sekali ya terjadi, kita dengar curhatan-curhatan dari murid kita. Terus terang juga saya ada mendengar satu kasus ya dari anak sendiri cerita dia, Bu Mita ya, kemarin kita duduk dalam kelas. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa Bapak Ibu? Makan, minum ya Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya, termasuk yang dewasa itu dan gitu ya. Kemudian itu termasuk mendapat bertahan hidup. Jadi pada tahap bertahan hidup itu Bapak Ibu ya, ini kita baru aja ada kasus sama Bu Minta ya, kemarin di kelas 4 ada satu anak itu yang maksudnya dia mau berkawan sama kawan asal dia kasih makanannya Bu Minta ya. Ya, ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau si anak ini dibully Bu, nggak mau dikawan kalau kawannya nggak kasih makan untuk dia. Dan ini udah kita restitusikan kemarin sama-sama, alhamdulillah berhasil. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak sama ibu, sama kita Bapak Ibu ini? Kita misalkan kita nggak diterima, ada kasih sayang kayak kita kurang nyaman. Ini terus terang ya, saya sendiri merasakan. Saya betah kali dia sendiri di 12. Kenapa? Karena saya diterima. Ya, saya dihargai, saya diterima, sehingga saya percaya diri aja di sini. Seperti Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan. Kemudian ada penguasaan. Ini ya. Kemudian ada kebebasan. Nah, kebebasan ini biasa kita jumpai sama anak SMA. Ya. Mak, kasih Honda untuk pergi sekolah, kami nggak mau diantar jemput. Itu merupakan contoh kebebasan. Ada kesenangan. Mak, nanti sore kami nggak mau les. Kami
Kami nanti mau jalan-jalan sama kawan. Kami mau main game. Itu termasuk kesenangan anak. Kesenangan ini berhubungan dengan hobi Bapak Ibu. Next. Pernyataan aku senang main kerja-kerjaan dengan ibu guru katanya seru. Ini masuk kemana Bapak Ibu? Kira-kira penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasa sama anak TK. Nah, kasih sayang. Oke? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu termasuk pernyataan yang berhubungan dengan bertahan hidup. Kemudian aku hebatkan. Aku hebatkan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini termasuk pernyataan ya, yang berhubungan dengan bertahan hidup. Kemudian terakhir aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, oke, next. Dunia berkualitas ini kita bisa refleksikan siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Ini kita buat dunia kita lebih berkualitas ya. Ini dengan kita mindsetkan beberapa pertanyaan ini. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Jadi posisikan kira-kira itu nilai-nilai kebajikan yang paling penting dalam hidup Anda itu apa, sehingga Anda menjunjung tinggi ya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Anda itu mau dikenal seorang yang bagaimana? Oh, saya orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Saya orangnya humoris. Saya orangnya rapi. Jadi kita harus kita mindsetkan biar dunia kita berkualitas ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan saat ini? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tentunya kalau kita ini sekarang alhamdulillah guru ya, pahlawan tanpa jasa. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ini kita pasti pernah ya merasakan ini. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ada hal positif yang paling pengalaman yang paling Anda hadapi yang paling bermakna dan masih ingat sampai saat ini. Pasti ada dalam setiap individu sehingga kita ada di posisi sekarang ini. Itulah yang namanya dunia berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas itu berhubungan dengan kesuksesan. Kita ada di sini sekarang pasti ada proses di masa lalunya Bapak Ibu ya. Kemudian next. Budaya positif yang selanjutnya ini posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru yaitu, nah ini ya menarik sekali ya. Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah itu merupakan posisi kontrol guru yang pertama. Yang kedua ada posisi penghukum. Yang ketiga ada posisi teman. Yang keempat ada posisi pemantau. Dan yang kelima ada posisi manajer. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, berikut contoh posisi kontrol guru Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam video ini ya. Bapak Ibu, ini ada
Kemudian inilah segitiga restitusi, proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini merupakan pendekatan, ya, pendekatan kita memecahkan masalah dengan anak. Ini kita bisa posisikan pada posisi guru sebagai manajer. Nah, berikut contoh videonya. Ini posisi guru sebagai manajer, di mana menangani siswa terlambat dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, membuat siswa menyelesaikan masalah atas kesadaran sendiri. Ya, jadi di sini kita anak tetap kita ngayomi, kita tuntun, kita bimbing, tanpa kita kasih hukuman, Bapak Ibu. Next. Kemudian dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, ya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pun hari ini hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Boleh siapa yang mau bertanya? Boleh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syarifah atas kesempatannya. Jadi begini Bu, tadi kan kita sudah belajar peraturan dan keyakinan kelas. Nah, saya ingin bertanya, apabila kita di kelas rendah itu kan siswa kita belum mampu memahami, belum terlalu paham apabila kita mengajak berdiskusi dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian menciptakan keyakinan kelas itu di kelas-kelas rendah, khususnya di kelas 1 sendiri, Bu? Terima kasih. Terima kasih ya Bu Dia. Jadi maksudnya Bu Dia gini ya, anak kelas 1 itu belum bisa membaca ya Bu Dia ya. Jadi gimana kita mau tuntun keyakinan kelas? Nah, sesuai dengan maksudnya pembelajaran kelas 1 masih tahap-tahap awal, kita boleh kasih gambar Bu Dia. Kita kasih gambar, kita kasih perlakuan positif, kita kasih perlakuan negatif. Mungkin di gambar yang negatif kita boleh tambahin dengan tanda X. Ya, kalau di positif itu boleh kita contreng gambarnya, kita buat kayak poster-poster bahwa ini boleh dilakukan, yang ini tidak boleh dilakukan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita masih tahap diskusi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada ide yang lain boleh kita sharing, atau boleh ada pertanyaan lain. Yang lainnya sudah jelas? Jelas. Sudah ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu pun kita sudah menunjukkan kurang lebih dari 1 jam. Jadi terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Semoga saya dan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari diseminasi budaya positif untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa
Satu orang ya yang nggak hadir. Siapa namanya? Lydia. Kemana dia? Oke anak Miss, baiklah karena hari ini hari pertama kita di kelas. Jadi tahu nggak apa kegiatan pertama kita di hari pertama? Sekarang anaknya kelas berapa? Kelas 4. Nah, kegiatan hari pertama kita di kelas bahasa Inggris yaitu membuat keyakinan kelas. Apa? Membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak Miss semua, anak Miss pasti bingung apa itu keyakinan kelas, ya kan? Nah, hari ini Miss akan menjelaskan sama anaknya semua apa itu keyakinan kelas sehingga anaknya paham apa tujuan keyakinan kelas. Nah, tepatnya di kelas 4 SD Negeri 2 Kasarang, di kelas bahasa Inggris kita ada keyakinan kelas sendiri. Nah, yang pertama Miss mau tanya dulu, apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sebetulnya itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas sayang? Apa perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Anaknya pasti bingung, ya kan? Sekarang kita lihat kalau peraturan dibuat oleh sepihak tanpa persetujuan. Apa maksudnya peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa? Contohnya apa? Pakai sepatu ke dalam kelas, ya kan? Kalau nggak ada memakai sepatu itu bukan anak sekolah. Berarti anak sekolah itu peraturannya memakai seragam. Jadi peraturan itu tidak melibatkan siswa. Contohnya Miss mau bilang seperti ini. Kenapa kita harus pakai helm? Kalau kita berkendaraan, yang membuat peraturan memakai helm itu siapa? Polisi. Ada melibatkan kita? Tidak ada. Itu namanya peraturan. Nah, kalau keyakinannya apa berarti? Keyakinan kalau kita tidak memakai helm berarti kita nanti tidak selamat. Berarti itu menunjukkan nilai-nilai keselamatan. Peraturannya memakai helm, keyakinannya yaitu agar kita selamat. Oke, sekarang kan kita lihat keyakinan kelas. Nah, anaknya bisa baca semua. Apa itu keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Artinya, ketika guru membuat keyakinan kelas itu melibatkan kalian. Kalian mau kelas yang bagaimana untuk bahasa Inggris sehingga kalian senang dalam kelas bahasa Inggris. Paham? Nah, tentunya ketika kita membuat keyakinan kelas ini, kita harus menyatukan dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, apa nilai-nilai kebajikan yang kita lihat? Kalau kita tidak membawa buku, berarti itu berhubungan dengan nilai disiplin. Berarti tugas siswa tidak membawa buku, berarti dia tidak menjalankan sikap disiplin. Oke, selanjutnya keyakinan kelas ini diperhatikan ya, karena nanti kalian akan membuat keyakinan kelas sendiri untuk bahasa Inggris. Nilai-nilai kebaikan seperti bagaimana yang kita lihatkan, yaitu kedisiplinan. Kemudian kesopanan, terima kasih ya Mbak Im. Kemudian ketertiban, kebersihan, kerapian, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas nanti harus berhubungan nilai-nilai kebaikan seperti ini. Paham? Oke. Nanti kan kalian yang buat sendiri. Nah, tujuan pembuatan keyakinan kelas ini
gambar yang terakhir ini ada gambar apa ya? Gambar yang terakhir ini ada gambar satu lagi. Ini. Nah, ini gambar apa sih? Nah, baik enggak? Kalau yang baiknya bagaimana? Nah, nilai kebaikannya apa? Kebersihan. Nah, anak Miss, jadi nanti ketika membuat keyakinan kelas, anak Miss harus memperhatikan nilai-nilai kebaikan. Kalau saya seperti ini, efeknya apa ya? Kalau saya berbuat seperti ini, efeknya apa ya? Seperti itu, ya. Jadi keyakinan kelas itu kalian yang buat, kalian yang mematuhi, kalian yang merancang, kita tempel bersama, kita patuhi bersama. Setuju? Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, nanti inilah langkah-langkah kita. Yang pertama kita akan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian meninjau keyakinan dan mengelompokkan. Kemudian meninjau ulang dan menyusun keyakinan kelas. Kemudian siswa menandatangani cap jempol atau kasih cap jempol di poster kalian yang kalian susun itu. Yang terakhir, keyakinan kelasnya harus kita tempel. Oke. Nah, selanjutnya Miss akan membagikan kertas quotes ini, ya. Kalian akan menulis ide kalian tentang keyakinan kelas. Nanti kalian akan menempel di depannya semua. Setuju? Oke. Ditulisnya sebelah yang nggak tertempel ya. Sebelahnya karena nantinya kami kita tempel raba dulu sebelah mana, jangan salah nanti. Karena kita tempelnya kayak gini nanti. Ya sayang ya. Lihat kertas yang tidak lengket, sebelah lengket jangan ditulis. Tadi kita kan sudah menulis nih keyakinan kelasnya dan sudah kita tempel. Nah, Miss mau baca salah satu keyakinan kelas yang udah kalian tulis tadi, ya. Yaitu ada nih teman kita menulis yang sudah siap membuat tugas tidak boleh lari-lari. Bagus nih, ya. Tidak boleh lari-lari ketika duluan siap. Kemudian jangan bermain saat belajar. Ini bagus sekali nih, ya. Kemudian ada lagi tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Ya, ini bagus nih. Oke, selanjutnya kita ya
tadi kan ada aturan kita. Tidak boleh keyakinan kelas itu menggunakan kata negatif. Jangan atau tidak. Berarti kita ubah dulu nih. Kita pisahin. Setuju? Oke. Sekarang Miss mau dibantu anak-anaknya. Tolong kita pisahin. Yang ada kalimat negatif tadi kita pisahin ke sebelah sini untuk kita ubah kalimat positif. Boleh anak Miss dibantu Miss beberapa orang? Keyakinan kelas yang masih berkalimat negatif ke dalam kalimat positif. Siapa nih yang mau maju duluan? Boleh, Iren dulu. Boleh. Coba dibaca salah satunya, kemudian langsung diubah dan ditempelkan ke sebelah kiri. Coba dibaca Iren tadi. Itu Mas. Saling menghargai seluruh teman. Kalimat negatifnya bagaimana tadi? Tadi kalimatnya coba baca dulu. Jangan membuli teman di sekolah. Oke, kalau kita ubah kalimat positifnya bagaimana? Saling menghargai seluruh teman. Oke, baik. Nah, silahkan dicatat dan ditempelkan di sebelah kiri. Oke, selanjutnya siapa mau bantu Miss Akmal? Boleh. Coba dibaca kalimat negatif yang mau diubah. Dan tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, kalau kita ubah ke dalam kalimat positif bagaimana? Menjaga kebersihan kelas dan makan di luar kelas. Oke, bagus sekali. Kalau ditulis dari tempel ke sebelah. Miss mau beberapa orang lagi, siapa mau dibantu Miss? Oke, Sena boleh. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Kalimat positifnya bagaimana? Mendengarkan guru dan memperhatikan guru saat menjelaskan. Mendengarkan guru dan memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Coba ditulis dan ditempelkan ke sebelah kiri. Habis itu, Miss mau satu orang lagi lah yang cowok. Boleh? Siapa tadi? Ya. Boleh. Baik, coba baca satu. Apa tadi yang mau diubah? Coba dibaca. Jangan bermain saat pembelajaran. Oke, kalimat positifnya. Bermain pada jam istirahat. Oke, silakan duduk. Silakan duduk Pak. Terima kasih dan ditulis nih. Oke, dan ditempelkan sebelah kanan ya. Baik saya, setelah kalian tinjau tadi kalimat negatif ke kalimat positif, silakan tempel kembali yang sudah kalian tinjau ke sebelah kanan. Oke, terima kasih Miss. Boleh? Tempel terus. Maju.
Silakan, boleh beberapa orang langsung ditempel. Nih semua, ini sudah ada nih keyakinan kelas kita. Miss mau bacakan nih, pasti sangat-sangat bagus ya. Ada salah satunya saling menghargai seluruh teman ya. Ini sikap tenggang rasa ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan makan saat jam istirahat. Bagus ya. Nah, anak Miss, kita sudah ke tahap 4 tadi, sudah kita tinjau keyakinan kelas kita. Nah, waktunya kita sekarang kita setujui keyakinan kelas yang sudah kita sepakatin. Nah, boleh ke depan semuanya ya, untuk kita tanda tanganin ya. Kita tanda tanganin kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati.